Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali pagi hari ini. Ya, kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Kabupaten Baru Menyapa. Ya, Alil bersama Bang Ilo kembali hadir menemani Anda di pagi ini. Di hari Rabu 23 Juli 2025. Iya, tentunya di pagi ini seperti biasa di acara kita di Ogi Baru Menyapa, kita hadir tentunya setiap hari Senin hingga Kamis menemani Anda dalam program acara ini membahas tema-tema penting atau tema-tema sentral yang mungkin bisa kita berbagi informasi buat Anda semua. Dan tentu di acara Ogi Baru Menyapa kita bisa berinteraksi atau gabung di acara ini baik melalui komal atau bisa juga melalui telepon yang sudah kami siapkan. Ya, atau bisa juga di komentar di bawah di TikTok, kemudian di Facebook, di YouTube juga. Ya, di pagi hari ini saya ingin sapa dulu Om Ilo yang saat ini sudah berada di studio dia. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, apa kabar ini juga? Alhamdulillah kareba Madeceng. Ya, seperti biasa Bung Alil, kita sampaikan salam kepada seluruh teman-teman ya. Salam sehat, salam demokrasi, salam formasi Forum Masyarakat Sipil Kabupaten Baru ya. Dan pagi ini kayaknya cuaca agak cerah ini pagi. Oke. Ya, cocok untuk beraktivitas ini untuk di luar ini. Iya, secara Bung Alil ini saya lihat wajahnya, aduh, wajahnya senang sekali ini, apalagi dipadu dengan baju warna pink ya, jadi kayaknya lagi senang banget ini. Kalau pink ini, iya. Mungkin lagi happy. Lagi happy. Itu tandanya kalau pakai baju-baju yang agak cerah, ya. Ada mungkin jadi itu bilang, aneh nih, agak ya. Suasana bahagia. Suasana hatinya ini bahagia. Betul. Iya. Ini ada beberapa informasi kemarin ini. Ini saya lihat ada kegiatan bersama dengan senator kita, anggota DPD RI. Iya, betul Bung Alil. Iya, jadi formasi juga ini ada kedatangan tamu kemarin di sekretnya. Iya, Bapak Andi Abdul Waris Halid. Iya. Iya. Om Ilo. Iya. Napaku seding ketemu langsung atau reses si bawah anggota DPD. Iya kan? Iya. Biasa ini anggota DPR mi. Iya betul. Iya, anggota DPD. Ini anggota DPD RI. DPD RI. Iya, napaku. Ya si pungaku tahu napaku. Iya. Jadi memang jarang sekali memang kita dengar itu Bung Alil, anggota DPD RI melakukan reses ya. Iya betul. Apalagi langsung turun ke lapangan. Jadi biasanya hanya informasi dia ada di mana. Kalau Andi Waris ini berbeda Bung Alil. Jadi sejak dia dilantik sebagai anggota DPD RI memang rajin ke lapangan ya Bung Alil. Memanfaatkan meteoro anggaran reses untuk ketemu dan menyerap aspirasi masyarakat. Memang kemarin itu memang spesial untuk teman-teman di Forum Masyarakat Sipil. Seperti janjinya pada saat masuk di Komal kita ya Bung Alil ya. Dan alhamdulillah karena ada respon positif, siap
bekerja sama mendukung formasi ini ke depan dalam rangka menyerap aspirasi. Ya mungkin ada aspirasi atau persoalan-persoalan yang memang harus dibawa ke pusat, harus dibawa ke Jakarta. Jadi syukur kira Bung Halil bisa bertemu angkat opat transport nalangi anggota. Jadi alhamdulillah. Iya tanya mana transportnya. Iya. Anu namanya. Ya. Harap. Listen lah. Kata biasa Ustaz Mekah tanya ini amplo deh, nak apa perluannya amplo itu cuma listen namanya kayak begitu. Jadi salah satu kebanggaan startup kita ini di formasi ya Bung Halil ya. Kita sudah ditemui oleh tokoh-tokoh penting dan mudah-mudahan juga ke depan ini ada beberapa anggota DPRI juga yang sudah menaruh harapan dengan kita Bung Halil ya. Bukan hanya DPD tapi DPR RI juga. Nah tinggal momen saja nanti kapan kita bisa ketemu. Bahkan anggota DPD kemarin itu kan menantang kita nih. Coba yang buktikan dulu apa satu yang bisa dibawa ke Jakarta. Nanti saya bahas. Nanti kita undang untuk membahasnya ya. Terutama saya lihat concernnya beliau di Komisi 3, di Komite 3 itu memang persoalan isu lingkungan Bung Halil. Isu lingkungan. Nah kebetulan di Baru ini kan banyak persoalan lingkungan. Seperti misalnya tambang baik yang legal maupun ilegal ya Mualil yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Kemudian panjang pesisir kita menurut Pak Malik kemarin itu 70 sekian kilometer, tetapi sudah banyak biota atau terumbu karang kita yang rusak sehingga memerlukan perhatian. Nah ini kan juga kaitannya Bung Halil dengan fungsi pengawasan yang semakin lemah karena daerah tidak punya lagi kewenangan terkait itu karena sudah diambil alih oleh pusat Bung Halil. Iya. Jadi cowok ero aku langsung metonik ke pusat. Sampai kange kada. Iya betul. Yang ini yang terjadi aku berunaseng kemudian langkah apa atau solusi apa yang tentunya yang ingin diselesaikan toh. Contoh rekan nawendi nautara kay Pak Malik makada tambang-tambang ku manusia tasi Taniteria aja Romai. Taniteria aja. Nanting juga Bung Adel ya. Iya. Setelah dimuat di media itu. Iya. Itu kan. Dan ada yang menarik juga disampaikan Pak Malik kemarin tentang Pulau Baki itu Bung Adel. Iya. Yang bersebelahan dengan Pulau Dutungang. Iya. Di situ dikatakan bahwa pernah ada penelitian anak Unhas berapa puluh tahun yang lalu itu ya termasuk Pulau Baki itu terumbu karangnya sangat bagus, biota lautnya sangat bagus, indah ketika orang menyelam Bung Halil ya. Tapi sekarang ini menurut dia sudah tidak seindah cerita dulu lagi Bung Halil. Ya mungkin pengaruh sudah rusaknya semua itu Bung Halil akibat ulah manusia juga sih sebenarnya. Ulahnya manusia juga. Iya, kan biasanya mereka bilang ini kita dari masyarakat untuk masyarakat sendiri. Tapi ulahnya juga manusia. Manusia, human error Bang. Iya. Jadi kalau pesawat itu biasa dapat musibah atau apa biasa kan yang paling cepat itu kan orang simpul mungkin terjadi human error di sini. Iya. Di dunia pers, dunia pers pun kemarin kan human error juga Bung Halil. Banyak human anunya dia, errornya. Iya. Gampang disalahkan itu. Iya. Pagi ini ada beberapa informasi juga. Ya, mungkin ada yang mau berbagi informasi, boleh berbagi informasi di pagi ini. Betul, di Bang Halil. Acara Ogi Baru Menyapa. Ya, bukan cuma kita berdua di sini, Halil sama Bang Ilo yang menyampaikan informasi, tetapi semua yang mengikuti acara ini bisa berbagi informasi. Agak kejadian atau informasi yang ingin disampaikan masalah di kampung tak? Boleh.
Boleh, supaya boleh. nisa toy Pak Banuai. Iya. Iya. Makro. Apa ya Bung Alil setuju kak Uni Erona Senge yang diwaris. Mudah-mudahan ke depan meskipun sudah ada juga DPRD baru ya Bung Alil. Iya. Tapi ini forum masyarakat sipil bisa menjadi salah satu opsi bagi masyarakat Bung Alil. Iya. Untuk menyampaikan apa keluhan dan permasalahannya dan nanti formasi ini yang meneruskannya Bung Alil. Jadi makan jam itu sedih. Tertantang saya rasa. Iya. Saya tertantang kayaknya di baru ini Bung Alil untuk betul-betul memperlihatkan bahwa sebenarnya kerja-kerja NGO seperti inilah Bung Alil. Iya. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan minta doa kita benahi, kita punya office di sini. Iya. Supaya betul-betul teman juga nyaman untuk bekerja Bung Alil dan seperti itu Bung Alil. Iya. Oke, Bang Ilo, seperti janji kita kemarin ini, yang kita ingin bahas ini terkait dengan BPD Musyawarah Desa yang ada di desa. Jadi untuk Anda yang ingin berkomentar, ya saya bagi-bagikan dulu ini link supaya teman-teman ini di BPD mengikuti acara. Di jeda dulu, mungkin ada telepon. Biasanya kalau di jeda itu berarti ada telepon masuk ke Bung Alil. Iya. Oke, teman-teman, tema kita hari ini adalah musyawarah desa. Bagaimana musyawarah desa ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi bisa menghasilkan keputusan strategis dalam rangka pengembangan berbagai sumber daya yang ada di desa. Karena desa itu diharapkan memang, kenapa dia diberikan otonomi untuk membuat perencanaan dan mengimplementasikannya, karena tentu ada dasarnya. Nah, salah satu rohnya itu adalah agar supaya kegiatan ekonomi dan pengelolaan berbagai sumber daya itu bisa lebih optimal seperti itu ya. Iya, ada mikir. Sorry tadi ada telepon. Iya. Iya, ada Mukminin ini. Selamat pagi. Assalamualaikum, sehat selalu host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki juga ini Mukminin ya. Mudah-mudahan sehat juga sekeluarga. Iya, terkait dengan musyawarah desa ini. Ini kan musyawarah desa dilakukan oleh pemerintahan desa yang ada di desa ini. Termasuk yang melaksanakan itu Omilo, Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa. Jadi tugas dan fungsi BPD ini dalam musyawarah desa itu Omilo biasanya kan menyelenggarakan musyawarah desa. Kemudian kedua menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya, jadi angkato bahwa ditampungi juga aspirasinya masyarakat kemudian disampaikan. Kemudian ketiga itu mengelak bahwa setelah ditampung kemudian disampaikan aspirasi masyarakat, ini kan dibahas kembali, kemudian disepakati apa ini memang kebijakan strategis untuk desa kah atau bagaimana? Ini yang disampaikan oleh masyarakat. Musyawarah desa. Iya. Kemudian keempat itu mengawasi kinerja kepala desa. Ini tugasnya BPD ini mengawasi kinerja kepala desa. Musyawarah desa menjadi salah satu ini forum pengawasan dan transparansi sebenarnya. Kemudian ini BPD juga itu Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa ini dapat menyampaikan kritiknya, masukan atas pelaksanaan program yang ada di desa. Betul. Jadi biasa tuh Bang Ilo kritikannya menceji baper iro kepala desa Pak. Sangki kritik. Ya tadi nantinya. Ya, jadi sebenarnya itu Bung Adil.
dalam alam demokrasi ini, jangan menjadi pemimpin kalau tidak bersedia untuk dikritik. Cocok. Ya, karena Anda bukan mahadewa, apalagi maha kuasa, gitu kan. Semua ada sisi kelemahannya, Bung Khalil. Manusia itu bukan tempatnya kesempurnaan. Jadi terkadang ada salah dan hilaf. Oleh karena itu ketika ada kritik yang diberikan oleh orang, kelompok atau organisasi, anggaplah itu sebuah vitamin yang bisa memberikan stamina yang lebih ini lagi, Bung Ali, atau sebagai inspirasi untuk lebih memperbaiki. Jadi kritik sebenarnya itu tidak bisa dimaknai sebagai upaya untuk melemahkan, menjatuhkan atau menurunkan kodratnya, Bung Ali. Jadi kritik itu negara ini sampai sejauh ini, Bung Ali, itu juga berangkat dari sebuah hasil kritik, hasil refleksi dan sebagainya. Jadi ketika ada pemimpin yang tidak tahan atau tidak bersedia untuk dikritisi, Bung Khalil, berarti sebenarnya itu dia tidak punya leadership yang cukup bagus menurut saya, Bung Khalil. Justru kok ya nak kritik atau pedek lopo aja karena banyak masukan, banyak. Ya. Berarti kalau dikritik itu ya bahwa bukan menjadi agak sengaja makada na musika atau yang tapi disayangi. Disayang. Itu tomato biasa nama kan jamu patu kolom parako kode nawam parako tuh berarti lo menikah iko mana balok kami tete kok kada maga kan. Berarti dalam bentuk cinta kasih sebenarnya itu kalau mengkritik, Bung Khalil. Cuma kan kadang yang seperti itulah tadi persepsinya orang keliru ketika orang dikritik, dia merasa tidak disuka, dia merasa lawan politik. Karena kritikannya kan kritikan untuk baik, kecuali memang kalau misalnya kritikannya itu tidak kritikan konstruktif, bukan solusi, nah itu kan juga bisa dipertanyakan, Bung Khalil ya. Iya, Milo, ini sebenarnya fungsi tugas BPD dalam musyawarah musyawarah desa ini, Milo. Tadi kan saya sebutkan ada 4 itu, kemudian kelima itu bagaimana ini meningkatkan partisipasi dalam arti partisipasi masyarakat untuk mengikuti atau melalui Musdes BPD ikut memastikan keputusan-keputusan yang ada di desa, tidak hanya dari kepala desa, tapi kesepakatan secara demokratis, betul. Dan partisipatif. Cocok. Iya. Jadi itu kasih BPD. Boleh kata kapan anggota BPD mana nonton? Iya. Jadi Ero kasih anggota BPD tugasnya Ero melaksanakan musyawarah, kemudian menampung dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Iya, Bung Khalil. Iya. Jadi sebenarnya kan poinnya di situ, Bung Khalil, kan partisipatif. Iya. Jadi partisipatif itu kenapa itu dilakukan? Itu adalah sebuah koreksi dari sistem pemerintahan kita di masa lalu di Orde Baru yang terlalu sentralistik. Sentralistik itu kan menganut sistem top down, Bung Khalil. Apa yang diinginkan oleh pusat mata itulah yang dilakukan oleh daerah. Meskipun daerah tidak membutuhkannya, Bung Khalil, tapi harus dilaksanakan, itu sentralistik. Maka dibangunlah otonomi daerah dengan sistem desentralisasi, di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat diberikan kepada daerah, termasuk desa itu sebenarnya adalah bagian dari itu, Bung Khalil. Partisipatif itu artinya semakin banyak orang yang berpikir menyampaikan kebutuhan-kebutuhan apa yang paling mendesak, apa yang paling urgent, sehingga pemerintah desa bisa menentukan skala prioritas berdasarkan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, Bung Khalil. Kan seperti itu, Bung Khalil. Jadi tidak boleh ada egoisme di situ, karena kita punya kuasa, kita punya kewenangan, lalu pikiran kita lah yang harus jadi. Karena kalau itu yang dilakukan oleh kepala desa, dimanapun pemimpin kepala desa, mau camat sampai bupati, gubernur, wali kota, dan sampai ke, maka terjadi resistensi. Resistensi, Bung Khalil. Banyak orang yang tidak suka, protes, akhirnya mengkritik karena dia merasa tidak ada di bagian itu, tidak terlibat di dalam proses pengambilan keputusan itu, Bung Khalil. Nah, salah satu metode yang paling tepat memang modal partisipatif itu, Bung Khalil. Meminimalisir terjadinya resistensi itu. Iya, ini ada komentar dari Haji R ini. Tapi kadang ada juga bos yang anti kritik.
Nah, Ada. Iya, 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 iya. Iya, kemudian Ibrahim, mantap. Oke. Iya, kemudian Haji R. Tapi kalau ita mi bawang, iya. Napuelo mi mani alena. Nah, iya, apa na punggawa kinaseng. Iya, ide nasa penentu he. Iya, betul. Iya. Saya kada macam mana ko tigo yang mana itu musulkan dia kagak dilisuku ide sampai maku program yang kele suku ide supaya semua dah. Jadi ero kepentingan mi sener tadi. Ya kepentingan. Iya iya iya. Iya, yang jadi ini Bang Ilo, apakah Musdes ini atau musyawarah desa ini ya hanyakah sebagai formalitas atau apakah apakah jika dijalankan apakah hanya alat legitimasi saja bahwa ini sudah partisipatif ya? Iya. Maka deh menggugurkan kewajiban ga? Ya, seperti itu. Aku kita nih biasa pemerintah kada ini tidak terlalu partisipatif, masih kurang melibatkan civil society atau komunitas-komunitas lain lah, akademisi, LSM, pers. Karena tidak sudah partisipatif ini karena sudah melalui musrembang. Iya musrembang Ibu Ngalil. Iya. Biasa anakku ya Ibu, mungkin juga musdes seperti itu. Katakanlah besok kita musrembang. Dek gaga bahan nak kata ni tawir lokai, kalau dek gaga materi. Jadi nanti di proses musrembang baru dijelaskan poin-poin singkat bagaimana orang bisa memberikan kontribusi. Tidak seperti itu misalnya modelnya Bung Alil. Tapi maga model sebaiknya itu jauh sebelumnya itu sudah disampaikan kisi-kisi perencanaan bahwa ini yang kamu dilakukan dan dimintai tanggapan. Dan kalau dimintai tanggapan dan apakah juga ada hal yang baru yang belum ada kira-kira di dalam perencanaan ini Bung Alil supaya masyarakat bisa berpendapat dan diundanglah tokoh-tokoh atau stakeholder yang memang dianggap bisa mewakili semuanya ini untuk memberikan aspirasi Bung Alil. Apa engkau kasih masyarakat tak demikian menyampaikan ke Bung Alil ya mana na pegau na kok udah atau ku pos ronda mana kok menibak zaman jadi na poda amir kasih irma cuma bicara kada ikut mah jujur bicara nah mau pau nak ke kantor udah saya seperti itu mulai si senaya langi amanah deh itu napa lente mah tu pamah tahu toy apa beri campak-campak kada aja nambo ya tuh topeng ya tentu mano bahaya tuh kok begitu Pak. Tapi biasanya memang kalau kita kondisinya kalau musyawarah desa kan ada agak seneng yang diamanahkan untuk menyampaikan kan perwakilan dari masyarakat ini bangsana perempuan kemudian masyarakat atau petani engkau berwakil jadi engkau tak na sampaikan na bacakan bahwa ini yang diusulkan kalau ada bisa ada jalan tani rekena itu kan biasanya kalau seperti itu Bung Galil anda tahu kalau di desa ya kalau biasanya musrembang di tingkat desa kelurahan naik ke kecamatan itu nggak ada peringkingan Bung jadi orang delegasi yang dikirim oleh desa asli Nametona kalau desa Jubirna Guru Galil Tuma pangewama tuh kalau ceritanya kalau saya tidak mau ini harus menjadi prioritas Sesana letuk kecamatan ini kawal mobil letuk kecamatan letuk kabupaten dena kawal itu pecore bawah. Jadi apa juga modelnya partisipatif kalau seperti itu Bung. Iya. Nah, ini terkait dengan coret mencoret ini. Coret mencoret. Iya. Coret mencoret bagaimana itu? Kalau seumpama kebutuhan masyarakat yang keku desai. Maka deh, perlu metoki seumpama air bersih. Perlu ki angka penampungan atau apakah di sana. Iya, jadi seumpama lokan kecamatan. Iya. Napa iterima nih matu ke kecamatan tapi ya season aku kabupaten adek lenyai ya. Banyak kejadian seperti itu dan kasihan masyarakat kita di desa kan hanya menerima saja karena dia tidak bisa juga berbuat terlalu banyak karena di pemerintahan itu kan ya mungkin tidak sama dengan polisi dan TNI hierarki tapi engkau tahu berarti apakah dalam musyawarah ini perlu dekeng atau agak cerita
Iya, seperti itu juga Bung Halil. Kan mengawal ceritanya ini Bung Halil yang menjadi aspirasi supaya itu bisa dilaksanakan. Apa juga gunanya sudah menjadi prioritas pertama misalnya di tingkat kecamatan, tapi masuk di tingkat kabupaten dengan gampangnya dihapus Bung Halil. Seperti itu. Oleh karena itu inilah yang hal-hal yang seperti ini sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini yang nanti bisa saja menjadi bagian dari tugas-tugas kita nanti ke depan untuk membantu masyarakat seperti ini Bung Halil, supaya jangan dengan mudah dipatahkan seperti itu Bung Halil. Ada nih pendapatnya juga ini Ajir kede. Masalahnya naseng madari dek gaga pangoli atau undangan to keriti naseng apa nasus saya bawa naseng. Jadi kami itu strategi Bung Halil nak kalau tuang bangkit nak riseng ikut desa-desa saya maka dah ingka aja mau kongkero aja jolo mau buat acara bela baru ke bawah ngawai apa jam mete apa nak kritik mana ki tajang ni jolo atau ko muisen maka dia lo mendre ju pandang atau lo merantau napa ye buat acara Bung Halil den itu kan jadi kau kemati kan makin lagi pigau ya deh anu maja kan cawatan nawe nasa pak dek ko gaga kurapa apa ku cara napa ita jam itu dek gaga napa buat acara Bung Halil. Itu kan bagian dari strategi semuanya kan seperti itu Bang. Dipilih-pilih itu orang yang diundang. Napa dia kasih repak kampung ya Bung Halil. Aku desa. Aku ada gang undangan ada itu gak Pak. Siri-siri itu aku ada gang undangan jalan. Loki lagi malang undangan belum tentu apalagi kode metode gak undangan bagus deh nana lo Pak mata anak tahu kan. Ini kayak Pak Mukmin ini nih biasanya yang vokal tidak diundang ki. Cocok dasarnya biasa. Cocok. Kayak iya mi oli tahu turu. Kado-kado nami bawang aja kena pawe ya na tu jaji biasa Bung Halil malah biasa pada memang ni makada undak ki matuna lo murus rempat tapi aja na mega no ya matu tadukung kalau iban ya na matu tacamari mana ita kado mana ni matu mako mero Bung Halil jadi ada memang juga seperti itu. Nah praktek-praktek itu tidak boleh terjadi di desa Bung Halil karena kalau itu yang terjadi kasihan tugas utama desa ini kan dievaluasi terus ini Bung Halil. Bukan tidak mungkin sebenarnya kalau dilihat efektivitas desa ini tidak terlalu bagus. Ini kan sudah mulai banyak wacana-wacana yang digulirkan sebenarnya Bung Halil. Andaikan desa ini tidak memiliki kekuatan politik yang cukup bagus bargaining position Bung Halil, mungkin saja memang sudah dipikirkan kembali apalagi banyaknya kasus korupsi apa dan sebagainya ya Bung Halil ya. Jadi pertanyaannya jadi apakah musdes hanya formalitas atau apakah ini juga bisa berkomentar ini Bapak Ibu yang ingin berkomentar apakah musyawarah desa ini hanya formalitas ataukah menggugurkan kewajiban kah namun kalau seumpama bisa menjadi formalitas jika tadi yang kita sebutkan itu tidak melibatkan masyarakat secara utuh. Kemudian saya mau bertanya dulu nih Bung Halil, ini kan kebetulan kita pelaku juga. Jadi kalau musyawarah desa itu sudah ada kisi-kisi perencanaan yang ingin dilakukan atau belum? Kan ini penyusunan kalau penyusunan. Jadi baru menyerap aspirasi pengusulan apa yang menjadi usulan-usulan warga ya. Iya, tapi meskipun dari BPD sendiri ini kan ada namanya penjaringan aspirasi. Pada kok anggota Dewan Reses Thomas ini kan menjaring aspirasi dari masyarakat. Itu yang nanti disampaikan pada saat musyawarah desa. Jadi makro. Karena ini Bung Halil sekali lagi masyarakat di desa itu kan masih terbatas sumber daya yang bisa melakukan koreksi dan sebagainya Bung Halil. Oleh karena itu kita minta memang BPD harus juga berperan besar dalam hal ini Bung Halil. Jadi BPD itu dengan bargaining positionnya yang cukup sebenarnya Bung Halil dia bisa mentaktisi ketika ada program-program yang menurut BPD ini tidak pro terhadap kepentingan masyarakat di desa Bung Halil. Nah meskipun mungkin juga berada dalam posisi dilematis ya Bung Halil karena kan harus voting lah mungkin kalau mau ambil keputusan atau bagaimana. Tapi kalau musyawarah desa itu kan
ini tingkat pokok keputusan tertinggi kalau musyawarah desa ini Bang. Iya, keputusan tertinggi ya. Iya, betul. Kalau saya mestinya desa sekarang lebih konsentrasi, rubah lagi paradigma, rubah mindsetnya lagi untuk bekerja di desa. Betul-betul sekarang fokus kepada empowerment, Bung Halil. Fokus pada pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat, Bung Halil. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu memberikan dampak ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa dengan mengelola berbagai sumber daya yang ada yang potensial, Bung Halil. Daripada selalu berpikir hanya membangun kantor, membagi kantor, membangun infrastruktur yang tidak terlalu besar efeknya untuk ekonomi masyarakat ya, Bung Halil ya. Kalau saya lebih kepada pemberdayaan, meskipun memang pemberdayaan itu ya maksudnya kita tidak bisa mendapatkan sesuatu secara langsung, tetapi secara investasi politik kalau dia baik, maka pasti masyarakat akan membalasnya pada pemilihan yang akan datang. Contoh misalnya Bung Walid, program dana bergulir atau revolving fund untuk pengembangan sektor usaha di desa. Ya, kalau kita gelontorkan misalnya uang 100 juta kan beda ketika kita membangun jalan dengan anggaran 100 juta. Kita berikan 100 juta dana bergulir kan tidak ada efek yang kita secara pribadi kembali ke kita karena kita berikan ke masyarakat kembali. Kecuali misalnya ada jasa di situ kembali ke BUMDes lah misalnya seperti itu. Tetapi efek jangka panjangnya kalau ini berhasil kan pemberdayaan masyarakat. Nah biasanya yang orang suka lakukan itu yang sifatnya fisik. Kenapa fisik? Karena ya terus terang kita buka-bukaan aja bahwa di fisik itu ada manfaat finansial yang bisa didapat dari situ secara langsung, Bung Halil. Iya, ini ada pendapatnya juga ini Angga Pahar. Ya, Kadus kepala dusun ini ke depan diharapkan mengikutkan warganya yang dianggap mampu bicara di kegiatan musyawarah desa atau Musdes. Iya, cocok. Iya, bahkan tanya mak kepala dusunnya bawang, RT nama kuto, ya supaya na utus masyarakatnya 1 atau 2 orang, 3 orang kah untuk mengikuti musyawarah desa, supaya agak senang keluhan-keluhannya masyarakat ini bisa tersampaikan di musyawarah desa. Iya. Meraulang yang jadi masalah masyarakat kita ini gampang lupa. Maksudnya lupa magai terkait penghukuman pada saat pemilihan. Nah lupai kapak jancina. Batuan Bung Halil. Bayar masyarakat entah ini. Nolai manoko Islampe na setahun. Katakanlah pitut tahun iman noko Bung Halil. Biar pacapur nasi senelo si mato dok tahu ide kati sih lupa mana sih ada robedi. Karena ada pragmatisme. Lupa mana sih kata pengkasih baru. Padahal mestinya ya macam sekarang lah kita tidak berbicara dalam konteks desa, konteks baru lah. Oke lah, mungkin kita diam saja. Tetapi kita bisa memberikan hukuman sosial ketika kita menganggap bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa hukum sosial kita yang bisa kita berikan? Ya paling tidak kita tidak mencoblos lagi kalau berikutnya kan. Mestinya kan seperti itu juga yang berlaku di masyarakat, Bung Halil. Dan itu menurut saya ya sesuatu hal yang baik. Ya kan? Iya, tapi kok ya lani gola-gola maga nih. Ya ale tapi aja mutu. Kan itu mata-mata dosa pada namilau Bung Halil. Iya tapi kata nas kada ya rumah terima si bawa mak berewe ay tahu mana. Dosa mana? Dosa mana? Tahu mana nang. Iya kata tuh ustaz mak kada makut. Ini mukmin ini nih. Biasanya hasil musyawarah sudah dibuat list prioritas. Tapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Angka tore kena kede angka mana ni catatan kede we ya mana himatu he tapi dia laksanakan ni jadi ini anggap hari ini permasalahan juga terkadang aspirasi masyarakat ini tergugurkan karena prioritas penggunaan dana desa. Contohnya kapan ya he karena stunting. Igugur kamanang ya agak senai. Direncanakan. Nah, itu.
permasalahannya Padahal juga. stunting itu sebenarnya mestinya kasuistik Bung Alil. Jadi Manakah? stunting itu mestinya kita tidak boleh membuat pemerataan. Makanya gunanya ada data. Kalau memang tingkat stunting di tingkat di desa kita tidak terlalu signifikan Bung Alil. Kan tidak perlu ada pertimbangan bahwa seluruh desa harus misalnya menggunakan anggaran untuk program stunting kalau desanya cukup bagus di Bung Alil. Tidak ada istilahnya mengkhawatirkan di desa itu. Tidak masalah, na Bang Ilo, patakit pa mano patangit maga takini-kini tahu mane, maga senamita data na stunting ya Pak, boleh berbeda diri. Tan 50 ta 30 70 beda. Jadi yang mana tuh loyano? Padahal kalau kita pikir stunting itu kan Bung Alil ya. Iya. Leading sektor utamanya kan sebenarnya dinas kesehatan Bung Alil. Dinas kesehatan itu kan punya infrastruktur sampai turun ke bawah Bung Alil ya. Puskesmas apa dan sebagainya. Mestinya kan itu hal-hal stunting itu bisa dihindari dengan tindakan-tindakan preventif Bung Alil. Preventif itu maksudnya pencegahan dengan meningkatkan penyuluhan apa dan sebagainya. Kita ini di Indonesia lebih banyak suka dengan hal-hal yang sifatnya kuratif. Nanti ada masalah baru ditangani Bung Alil. Padahal sebenarnya lebih bagus upaya pencegahannya. Penyuluhan itu yang harus diintensifkan, kemudian pendataan mulai dari usia orang menikah sampai dia hamil, bagaimana kita hadir di situ memberikan edukasi Bung Alil supaya ketika dia lahir sesuai dengan standar kesehatan, dan ini perlunya ada data Bung Alil. Tapi saya melihat memang heran juga saya, apakah karena ini juga ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang secara nasional Bung Alil diproyekkan atau apa dan sebagainya. Kenapa stunting ini sesuatu isu yang tidak pernah berhenti Bung Alil. Ini Haji R ini, kalau Kadus mau kasih undangan warganya, kalau ada pertemuan lebih vokal dan cerdas yang diundang. Sarjana Bung Alil undang Erdoro. Pengetahuannya Bung Alil. Aja kasih undang ya Miro tomato wahilo kamani bawa cado. Cakarut dutoni de tona yang menina taja maga penasu nasi kota pakai lesu ya kira. Akhirnya tidak efektif padahal tujuannya itu kan bagaimana partisi masyarakatnya bisa memberikan kontribusi yang efektif terkait dengan rencana pembangunan desa, kemudian transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana proses pengambilan keputusan itu menjadi keputusan bersama Bung Alil ya. Itu kan model-model yang diinginkan melalui proses musyawarah desa Bung Alil. Iya, dan seharusnya ini pemerintah desa juga harusnya transparan lah. Nasok butongan Nasobu. Berani itu apa was? Kamu apa berani masuk buat desa? Dewasa masuk buat nona. Agana. Perencanaan nasobu. Iya. Tapi praktek-praktek itu kan Bung Alil bukan hanya ada di desa Bung Alil. Di pemerintahan saja ini kan masih banyak kita yang terkadang mendapatkan perlakuan yang salah dari pemerintah. Kadang kita minta data yang mestinya sudah menjadi konsumsi publik, tapi dianggap itu tidak bisa. Padahal kita berhak sebagai masyarakat untuk mendapatkan. Misalnya kita mendapatkan APBD Bung Alil, untuk kita lihat item-item aja ada apa aja dalam sentuh. Itu saja proyek-proyek yang ada di Baru ketika ada orang ke PU misalnya untuk minta draft yang ada itu pekerjaan-pekerjaan apa saja yang itu kan kadang disembunyikan tidak terlalu dimunculkan. Padahal sebenarnya itu sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi Bung Alil, itu jelas undang-undang itu kan transparansi. Apa makanya aku transparan naseng bajak mi. Berarti kira nerdi kan. Mapa ada mi baju nano-nano naik. Bajak-bajak. Tak bayar minta apa ita. Tidak boleh begitu. Ada yang mungkin bisa seperti itu, ada juga yang tidak. Kalau undang-undang transparansi publik tidak seperti itu Bung Alil. Bukan konsumsi rahasia itu kalau persoalan APBD, apalagi kalau sudah disahkan untuk kita lihat anggaran. Tapi Amir na pikir saya matu pimpro Muhammad aku ni tamana sih tema kadangka proyekku A B C ku manengi mon resiko anggaran gana matu mendaftar nang ka apa na catatan tama emang kada ya matu mu jelo.
Contoh misalnya Bung Gali. Iya. PL. Iya. Penunjukan langsung. Iya. Pada tomar jama-jama ke desa kemana ini daftarnya misalnya ke rumah sakit, ke dinas kesehatan, pendidikan ya deh. Kan orang-orang tertentu juga ada yang pegang itu Bung Gali. Iya. Karena kapan kalau orang semua tahu, maka sebelum ditentukan itu pasti orang yang banyak menghadap untuk meminta untuk dikerjakan atau dikompetisikan kan. Nah, tapi sekarang kan menjadi tidak Bung Gali. Jadi unsur transparansi, akuntabilitas itu katanya good governance, meritokrasi dan sebagainya itu masih jauh Bung Gali. Mabelamu Padi. Mabelamu Pak biterai. Matasoy. Mabelamu Pak biterai Bung Gali. Anda jamat toki dikasih. Masyarakat. Mana aja kayak dia. Iya. Anto seandainya lagu sayup-sayup terdengar, lagu sayup-sayup, agak sih rasa lagu sayup-sayup. Maksudnya engkau kapang instrumen yang kalinya. Iya. Haji R. Saya sebenarnya berharap Walil. Iya. Pemerintah ini melalui BPMD ini bikinlah terobosan baru. Jadi kalau secara nasional kan itu Bung Halil sudah ada pemberian reward setiap tahun Bung Halil ya. Nah mestinya juga di Kabupaten Baru, saya tidak tahu apa ada sudah tidak Bung Halil. Setiap tahun katakanlah pada saat 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia misalnya itu kan diumumkan desa terbaik di Kabupaten Baru siapa dengan kriteria-kriteria tertentu Bung Halil. Maksud tadi kriteria itu transparansi, kemudian pengelolaan sumber daya dan sebagainya Bung Halil, kebersihan, itu jadikan parameter Bung Halil sehingga setiap desa ke depan itu terinspirasi untuk memperbaiki desanya, pengambilan keputusannya, kemudian program-programnya, pendapatan asli daerahnya, kemudian bagaimana kepedulian desa terhadap anak-anak sekolah yang ada misalnya di situ, kepedulian sosialnya. Itu diberikan reward. Rewardnya bisa saja misalnya kontribusi subsidi dari pemerintah untuk ADD-nya itu bisa saja ditingkatkan kalau dilihat dia berhasil. Kan bisa saja begitu Bung Gali. Dari kompetisi desa di tingkat pemberian reward di tingkat desa, di tingkat kabupaten, mungkin nanti di tingkat provinsi dan selanjutnya seperti. Karena kalau saya lihat secara nasional ini Bung Gali, ini ada. Tahun 2024 yang ini ada beberapa desa seperti desa Sumber Kerang, Probolinggo, Jawa Timur ini. Nah, itu kan desa yang mendapatkan reward pertama ya dari Unis Village Award 2024 dari pemerintah. Kemudian ada desa Purwobakti Kabupaten Bungo Jambi, desa Madomang Bolang Mangundo Sulawesi Utara, desa Tulung Rojo Kota Batu, ada Ngaril Sitapa. Ini banyak yang seperti itu. Maksud saya ini tidak usahlah kita berpikir konteks nasional. Tapi konteks daerah saja deh. Daerah saja. Jadi nanti satu saat kalau ada event pameran atau apapun juga, setiap desa itu menampilkan standnya Bung Halil, dengan menampilkan produk-produk lokal yang ada di desa itu yang menjadi primadona Bung Halil. Misalnya angka nilai bata pati ipotena, ada mie jagung marningnya, ada mie kacang tersembunyi dan sebagainya Bung Halil. Desa-desa lain katona produksi baru inovasi tua. Menjadi minuman segar dan sehat misalnya Bung Halil. Itu kan bagus daripada hoya-hoya kayak sekarang ini Bung Halil. Daripada hoya-hoya emang kuku pameran maku pan rasanya pak balu-balu ku pasain. Nah itu minta marah ku maku kayak. Ini kata madungin sih Bung Halil kan senang balu enak pada tome balu enak lebih masih pada boleh mana misalnya Bang ya kan begitu contohnya Bung Halil ya. Saya memimpikan seperti itu. Mudah-mudahan didengar oleh BPMD ini. Bikinlah reward atau didengar oleh Bupati Bung Halil. Dia lombakan. Jadi setiap tahun ada pengumuman. Kemudian dibikinkan event. Misalnya desa A menghasilkan beras yang berkualitas ini. Dia pamerkan. Desa ini menghasilkan misalnya produk ini. Desa ini unggul dengan pariwisatanya ini ditampilkan semua di situ Bung Halil. Baru dikasih penghargaan reward oleh Bupati setiap 1 kali dalam 1 tahun dan reward itu bisa saja misalnya penambahan subsidi anggaran untuk mereka supaya lebih semangat lagi dan daerah lain menjadi tertantang sehingga ya rumah dodo ngemak kada mana ini untuk masyarakat lain madodo meto ya Pak De. Berarti tantangan juga di kanjoli begitu. Gitu Bung Halil. Ini ada ide lagi nih ide banyak ide sebenarnya nih tapi ya silakan. Haji R ini sebaiknya Kadus dan RW sarjana supaya
ada keseimbangan kalau ada argumentasi. Oh iya. Saya di itu pendapat Iya, iya. Ada Anto juga ya. Sedangkan saya dulu Bang Alil waktu kata bahaya anak Bung Alil. Iya makanya. Kalau lewat tu kan lewat tu jago nanti lewat acan apa lagi ke wala. Kata bahaya na. Nangka agak bahaya. Ya ni samanan ni salah-salah Bung Alil. Oh salah-salah. Ya roka kan. Ya roka koruptor yang aku kelas kakak. Kata macam mana Bung Alil? Apa tu mana tu beda kan. Ini sengi kena marahi Bung Alil. Kena macam. Iya. Tapi bagus sarannya untuk di desa. Tapi aku agak senang ku RWW si bawa kepala dusunnya agak lo na korupsi kero apa degaga tidak ada kelola anggaran. Oh iya, nak ya tuh dalam konteks lain yang menurut saya desa ini pantai RW kasih agak tuh. Iya. Makanya nih makuke pak honor na insentif na ulang-ulang ya biasa patah cicem agak telu ulang. Ya makuke untuk perangkat desa itu Bang Ilo sumpama ini kepala dusun itu 2 koma. Wah makanya metode ini. Ya metode biasa kasih masih sama ada itu RT sungai Pak Desa itu nak kedai Ibu Bupati kita mau turun PKK kedai galak si Manue ya deh. Mapan mana dega honor na. Sekarang alhamdulillah makanya saya bilang ini anugerah ini otonomi desa dan perjuangan juga teman-teman di gerakan masyarakat sipil sejak dulu ya Bung Alil ini jadi karena kita ingin ada terjadi kemandirian desa otonomi desa tetapi ini harus dijaga dengan baik ini Bu. Iya. Dijaga dengan baik. Oke, ada Anto ini. Sedangkan saya dulu Bang Alil waktu jadi kasih kesejahteraan di desa, formalitas minas. Formalitas. Oh mana engkau? Jadi itu kenapa bawa mi igara di maka antara formalitas atau mencerap aspirasi pengkami itu kenyataan makro. Apalagi itu engkau daerah-daerah tertentu aja tapi Bung Alil. Iya. Jadi pura biasa kuro, lo kakak kuro kabupaten enggak Bung Alil. Iya. Tasil enggak nantaro. Jadi katomi mak bupati mak bicara mas sambutan laleng kamana tomi kepala desa Sali wah gonor apa wah mata metok minta mari boleh minuman minuman soli malang. Iya. Ni kira-kira mulai patunduk kau corona ko pure pa uno na pamantaji kepala deh. Tapi andalan Pak Bupati disegani Maneng. Ada daerah yang begitu dan bukan hanya di Sumatera yang kita kenal dengan yang begitu ya, tapi di daerah-daerah kita juga ada yang seperti itu boleh. Ada meraulang, meraulang lagi. Ya, biasa terjadi juga rencana tindak lanjut dari Musdes tidak jelas. Rencana tindak lanjutnya ini, dan jelas nasan. Iya. Iya, Anto 01 Manang misengi engkapi matu inspektorat napaki isorong maju awe. Iya, napaki si sorong. Nape ya kede maju nih iko apa iko anuna bidanu tapi waktu perencanaan sebagai pelaksanaan implementasi dan nalibatkan aku napa angka ni paparesay napi kasi isurong makumeman itu boleh kau di penggawa jadinya menam itu me dipikir ya no kan kasusah-susah isurong ke balang kota ibawa aku ke paparesay besoy dan ke Pak Desa kejupan lalu makalur masa busok bejo nama kotel makada aman nih guys lesu nih guys tarnan de toma kana sapa ya sapa engkani bendara turupus engkani bendara si bakasi turupus iya tapi kumir mai jadi dulu pengalaman saya seperti itu Bung. Saya juga biasa melakukan ya pernah ya waktu saya di NGO itu saya diaudit oleh Jepang jadi Jepang itu menyewa auditor eksternal untuk mengaudit saya Bung Alil dengan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Orang Jepang itu kan disiplin sekali Bung Ali. Jadi jangankan saya yang takut, saya yang stres menghadapi. Ternyata Okamoto Maasaki ini yang representasi Sulawesi Selatan yang menjadi mitra saya, ternyata juga dia stres. Dia tidak merokok tapi keluar juga merokok. Pak Ilham, ada rokok kah? Kenapa Tuan? Kenapa minta rokok? Oh, stres. Banyak sekali pertanyaan. si senaya gini raku sih kayaknya Bung Ali itu. Ya Sulsel mana? Iya. Seorangnya bendahara.
kamu dulu masuk dalam itu ya, stres kasih mau kamar rokok sama kamu sisa 6 masuk kena mau main apa aku nasi peresa kada magai. Nah namu dek 5 rupiah nasa pak tujuh Engkau lalu mulai ke Manado, dosennya Bung Alil, cerita benar ini. Halo apa gitu, dia dosen, dia seorang dokter Bung Alil. Jadi waktunya di audit itu keluar dia menangis Bung Alil. Kan itu proyek dulu setiap daerah Sulawesi ada proyek Bung Alil, namanya proyek RJPLJ, sama itu One Village One Commodity kemarin. Jadi kebetulan saya pelaksananya di Sulawesi Selatan. Jadi setelah keluar dia menangis ini ibu-ibu. Kenapa? Saya bilang, Bu, kenapa menangis? Dia bilang, kurang ngajar itu auditor. Saya bilang, kenapa? Seumur-umur saya ini, Pak Ilham, saya sudah doktor ini jadi dosen. Barusan saya dibilangi pencuri. Saya bilang, kenapa dibilangi pencuri? Dia bilang, ada saya kasih masuk nota itu, nota makan. Nota makan itu tidak sampai pun juga itu Pak Ilham 200.000, 100.000 lebih nota makan. Tapi nota makan itu tidak ada di dalam perencanaan memang nota makan tapi napa tama ikut. Dek ini sebahasa Indonesianya kapal kenapa bisa minta pangkat apa? Oh kau pencuri ya? Itu bahayanya Bung Ali. Jepang itu setengah-setengah tahun ini bahasa Indonesia. Jadi jangankan saya orang Jepang sendiri stres namanya Okamoto Maasa gitu stres Bung Ali kada maka terpaksa maka lur bahayanya itu Jepang itu bahasanya cerita itu kada persoalan disiplin itu Bung. Luar biasa memang. Disiplin di meraulan kesepakatan kadang hanya formalitas, pelaksanaan di lapangan bisa berbeda. Ini yang anu juga. Iya, makasih banyak ini kaki bertanduk, sudah kirim-kirim love. Iya, tetap layar juga Maraulang ini paling aktif ini. Seandainya ada reward di radio ini, Maraulang ini mendapatkan reward ini Bung Alil. Jadi beliau ini sangat aktif, memberikan pendapat, memberikan komentar. Nah, satu kesyukuran kita ini karena sudah ada 1-2 sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang selalu setia bersama kita di setiap Senin sampai Kamis, Bung Alil ya. Ini Sahid Liu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anggota Sahid Liu, Bang Sahid. Dalia Yusuf Ico, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sahid Liu. Berarti sukses atau gagalnya sebuah kota atau kabupaten tercermin dari pemerintahannya, bukan begitu Pak? Yang merangsang potensi korupsi karena misi jadi pemimpin hanya memikirkan untung rugi. Untung rugi nih. Aku untung si berugi ya. Ada Muhlis R. Ini saya orang baru sejak 10 tahun terakhir di ini baru semakin bobrok. Manakah? Dan tidak ada lapangan kerja terbuka. Di kampung itu, lapangan kerja itu enggak itu ke persoalan lapangan kerja Bung Alil bangga kok aku kayak ini nih, walaupun kita kalah di pendidikan belum tentu kalah di penghasilan. Akareso kunure. Iya. Aja usah minta jadi sukses nih Mataru akareso kok. Jadi ini Bung Alil sebenarnya ini kan sudah berapa kali kita bicara di sini dan setiap kita live itu Bung Alil pasti ada yang menyinggung persoalan lapangan kerja. Oleh karena itu menurut saya di persoalan lopo sebenarnya kuberu yang mestinya dipikirkan oleh pemerintah daerah kita adalah lapangan kerja Bung Alil. Iya. Lapangan kerja Bung Alil itu diulang-ulangi lagi ya lapangan kerja. Jangan dulu pikirkan yang lain, concern aja dulu di sini Bung Alil ya. Nah kalau lapangan kerja bagus, kesejahteraan masyarakat bagus, tidak usah terlalu keluar kos politik yang besar. Pak, mari ngerat tomat tuh mari ngerap Bung Alil. Ale namanya reken apa begana tamak perusahaku beru apakah kasih anak-anak muda kita usia produktif itu Bung Alil saatnya dia bermanja-manja sama orang tuanya bersama dengan kekasihnya tetapi terpaksa dia harus keluar baru karena hanya di luar yang banyak pekerjaan yang terbuka. Ini ada Anto lagi. Anto komennya ula birengi resen cau kak naseng ijemu ku paparesai. Tapi cocok metode gitu Bung Alil. Aku paresa memang mau jago-jago seperti apa nak paresa meke kok. Aja lah pasti meke.
Iya betul, ketua partai biasa Bang Alin. Iya iya. Gitu. Ketua Hanura ku baru. Iya. Nak telepon atau kes bampol. Iya. Kata Pak Ilhan sediakan waktu. Kenapa ini? Bilang ada BPK dari Makassar kau tas selesai jantung sih kayak itu. Kagak sih mereka. Udah cicak Bang Alin nanti ka senter bicu. Ya biasa anak loki lutu, loki terbang. Ada yang kecil-kecil itu Bang Alin yang sensor. Bukan yang kertas bicu nih itu untuk tiket boarding. Oh boarding pass ya. Pesawat. Iya. Apa ada yang fotokopi? Hero ya pertama aku dompet ku tagalusuk mana ngiro ki hero boarding pass. Nah siapa? Nama Tandre apa nilai Pak PP Jakarta toh? Iya. Berarti na senter kade palsu ini. Palsu ini. Bagaimana palsu saya yang ke Jakarta? Ada foto-foto saya dan tidak palsu ini. Sudah terhapus tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Bu keterangan Bung Ali. Iya. Keterangan di bawahnya bertanda tangan di situ kasih menteri bahwa betul ini terjadi dan di kemudian hari setelah dicek ternyata ini adalah palsu maka siap dipertanggungjawabkan secara hukum KI lo tanda tangan itu apa lo kemeto mak Jakarta senter bicu laser namanya. Apa ini agak makanya biasa kau tentang kamagi Bapak Ilham biasa di seplok kita dia tatam PDAM mereka kaya hidup oleh maksud saya ada oleh berhadapan si Papa Paresai dua oleh Papa Paresai sebab itu parilo itu nala saya pahami lebih sapat tenang saja. Iya. Oke. Iya. Ini Saripudin sehat semua Ki berdua untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat. Oh iya makasih banyak ini Pak Saripudin. Ada ini Yusdalia Yusuf Icu. Kalau lembagaku yang suka audit dari Solo, Solo, Yayasan Indonesia Sejahtera suka kontrak karena memang profesional. Bung Ali. Iya. Ini Haji R ini. Moga pemerintahan 5 tahun ke depan manajemen kepemimpinan tertata dengan baik mulai dari bawah ke atas. Bung Ali. Dia baca komentarku pertama ya Pak Nape mak guru. Iya. Ya kayak dia baca komentarnya Sahid Liu. Oh iya Pak. Yang merangsang potensi korupsi hanya misi pemimpin yang memikirkan untung rugi. Yang utama. Ya kayak komentar dia baca. Iya. Saya lihat. Iya. Satu harapanku untuk Kabupaten Baru. Kalau buat ki acara, ambek ki juga pelawak. Ya betul ya. Ya biasa. Iya. Lo kasih mengelektor si Bang Gulang kita itu. Kemarin ini artis-artis katanya saya lu malah pemeto sedihnya. Dari kalau macam-macam mekusalo ya si bawa itu si Jimpo. Oh iya. Jadi sahabat tuh sebenarnya nih. Sebenarnya ini salah jurusan ya. Cocoknya saya ini mantan anggota DPR cerdas juga ini orang. Oh iya. Dan dia punya refleksitas spontanitas itu sangat bagus ketika dia di panggung. Jadi banyolan-banyolannya memang luar biasa dan mentalnya juga cukup bagus lah menurut saya. Tapi kada tahu apa bebe. Ya kan daro. Jadi kalau hujangnya Pak Dek mana taruh apa ada ya. Ya ambil komentar taruh ya. Aku nerima aku kebungan. Iya. Masong ikon apa ke baju ajinan apa menerima ke lah deh kata teme sih taruh. Iya. Cuma ya mero bama gue bunga lele kan hiburan sekarang macai-cai menita wedi terutama kita di Baru jarang lagi ya pakai musik sementara biasanya kan satu paket itu Bung. Iya. Ini mana dampak ya dampak ya. Anto itu PT Kons apa kabar sekarang? Wah mana jadi PT Kons nakutan ngomilo. Iya, kan termasuk uang kali ngero pura kan janji biasa tuh nama kampanye terpilih mago Bung ya. Jadi dan kan kita tanda-tanda narupan kan kita sepanduk naku pertandingan sepak bola aku Sumpah Minangnya Bung Ali. Iya. Jadi Kons itu selalu ada spanduk di sudut lapangan itu Bung Ali. Termasuk dia sponsor. Berarti kan sumbangan doi aku panitia Bung Ali. Iya, berarti ketika dia mau berkontribusi berarti ada sudah komunikasi dengan pengelola PT Kons dengan pemerintah sekarang ini Bung Ali. Lalu kau panitia siapa tahu panitia ini mana komunikasi. Tapi dia itu nama maksud nak mau pakurumi Kons Bung Ali pasti cita-citanya yang
mudah-mudahan tak buka matur. Tapi orang karingan kali nggak ada lek dacoli letuk makuku bunga lilem. Maka datanian apa bersemeng elok nek bu. Ya, agak Pak. Tapi nadokok meni semen aku makuku perlebuhan ngero bunga pengemasan saja packing. Ya packing ya. Aku ya dia matu nami tenaga kerja dia ada kena apa 20 30 bunga lilem. Kalau dulu konsep awalnya itu ya memang ribuan bunga. Seandainya itu jalan, engkau ada nih Cina lalu ke mas saya. Hanya kita mau ke warkop. Mana ojek kan gitu kali ya. Iya. Ana anto masalahnya anu deh risengi na idi itanai awe lapuang. Oh ya ona emak keda. Iro naseng keda. Elena bonyo. Bonyo iparesa naseng. Masalahnya. Aku metom itu biasa nak buah ya. Metom ya buruk kan. Engkatona telok metom ya buruk kan. Toni hama kedah dek bisa megalada ya. Tajang penggawe matu na paking kakumai ya. Apa ko ya si kutomi pengetahu aku tahu kira. Masalah. Berani kira-kira podangin aku lesi Pak Desa kan. Podangin apa ko perasa kada ikut. Aku maku tolong si kamen jawaban daco. Apa dia nih sengi agak gaya naik tanai? Iya. Dia tidak paham dan ditanya bagaimana penggunaan dana kwitansi dan sebagainya dan apalagi ke anu kelantuk medek memang ada peran. Ini anggap hari ini BPD sebagai pelaksana Musdas dan sebagai pengawas diharapkan fasilitasi update kapasitas setiap tahunnya. Betul. Setuju toka ya? Iya. Sebenarnya harus lebih cerdas itu BPD daripada Pak Dewi, lebih bagus lagi. Iya. Harus jadi BPD harus banyak ide. Sebenarnya tuh Bang Ilo, ku BPD itu mega ide-ide. Banyak ide-ide ya. Iya, banyak ide-ide yang ada itu BPD. Karena biasanya ide-idenya itu mungkin engkatona kapan nanti ke kepala desa atau engkatona deh apa namu marah agawa itu Bung Alil harus diakui bahwa engkato tuh cita-cita pribadi jadi kunir biasa terjadi benturan Bung Alil karena mungkin juga dia punya keinginan yang bagus itu kan kalau terjadi combine artinya ada juga yang dari dia ada juga yang diserap dan melalui aspirasi masyarakat Bung Alil kan apa nasabah Bang Ilo sebenarnya kok kan ini BPD selalu ini turun ke masyarakat ini. Jadi nesemeto agak keluhan masyarakat iya. Ya seandainya kepala desa si BPD berkolaborasi. Iya. Ya makanya betul. Iya betul. Apa kata kasih oknum kepala desa. Ya nanggap metu BPD musuh metu. Kan jalan itu cerita nak kongkar apa atau si bombe. Itu kada kawin Tidak ada jalan itu Pak Desa kalau kompak IBPD bisa dimaksulkan misalnya seperti itu. Tidak ada dimungkinkan oleh undang-undang. Riolum itu. Ini BPDW macari tapi bawang aku mana nami bawang apa mereka mangkalingai saya tuh lebih micu bawang itu balik. Iya. Dia bisa kok anggap pahar deh. Iya. Ternyata data sampai hari ini Bung Alil, kalau kita lihat ini kita refleks sendiri secara nasional tentang desa ini. Ternyata Ponggok memang ya masih teratas di dalam pendapatan asli desa ya. Iya. Karena dia masih mendapatkan itu miliaran setiap tahun. Nah, itu dari sektor wisata Dari sektor pariwisata. Ini. Coba bayangkan ini aku miliar perlolongan narik kayak Bung Alil. Jadi penghasilan ditambah dengan ADD Bung Alil berapa dana yang bisa dia kelola. Jadi di sana itu memang sudah bisa kasih lanjut S2, kasih kuliah dia punya warga Bung Alil. Karena penghasilannya memang sudah luar biasa. Apa namu deh pakai itu ADD dana desa. Iya Bung Alil. Namu nami itu PAD namanya pakai. Ada juga yang ngetop di Jawa Barat itu yang selalu dimunculkan oleh kan Didi Mulyadi. Matato ya kepala desa penuh. Iya. Tapi hebat.
jalan-jalannya bagus semua. Jadi sebenarnya ditentukan juga sih sebenarnya dari niatnya Bung Halil. Iya. Bagaimana? Ini Angga Pahar. Nasabah pengawas harus lebih mengerti persoalan dengan yang diawasi. Cocok ya. Iya. Apa Ero yang mengawasi itu harus mengetahui memang. Iya harus. Iya. Sahid Liu, pelawak itu reinkarnasi dari orang-orang normal di masa yang lalu. Iya kan. Iya. Kayak napa sumetu nak nih anto kayak mau ata bos Bang Ilo nareko naiseng elo yang kapaparesai inspektorat napas aki Jadi kamu apa model makro Bung Halil ini? Iya. Kamu apa? Engkau tuh biasa waktu nanti karo tapi kumi kampung itu pejanu tapi Bung Halil. Iya. Pejabat nih kayaknya Bung Halil. Nah kau udah nggak ada warga tapa nesen maka dan kesambutan, kau tapa malasai atau ada dinas di luar daerah. Seditosi penyakitnya Bung Halil. Oh iya. Dia lomas sambutan. Tapa Nasuri itu sekretaris. Iya. Camel loh. Oh iya. Iya tuh. Lah satu. Sebenarnya Bung Halil mantan kira-kira weremeto me kasih nama tuh. Weremedi. Iya. Iya. Sahid Liu. Tapi reinkarnasi nasan dalam bentuk kegilaan yang waras. Engkau kegile waras di? Ya. Jadi seperti itu Bung Halil ya. Faktanya ya. Ya, jadi di akhir acara atau di penghujung acara ini tentunya di acara Ogi Baru Menyapa ini bagaimana kita teman-teman atau yang saat mengikuti acara kita ini ya, apa sih harapan tak ya terkait dengan tema kita pada pagi ini? Apakah musyawarah desa itu hanya formalitas atau bagaimana? Iya. Mungkin ada yang ingin komentar, silakan. Saya undang silakan Anda yang ingin komen terkait dengan tema kita pagi ini. Iya. Jadi silakan kita nantikan ini. Apa aku boleh naik? Oh ya. Iya boleh. Ya. Tamat nih. Oh iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Sahid Liu. Agak rebat tuh mai. Kari Mama Decing, Pak. Iya. Ya alhamdulillah. Weh. Iya. Coba anda dek lo anu jama-jama gembok kayak apa dato ini sebenarnya. Tapi kau lihat anak semermiro dek, mana mampu teh? Iya bah, pitasi kak tanah lo alay. Pancingnya jolo Bang Ilo. Iya. Apa? Itu biasa warna partai. Iya. Dia lama lepas sange peluk kuli mana. Iya. Tapi begitu lepas dari tangannya sudah bukan miliknya lagi, bukan. Iya. Ya sehat-sehat selalu nih saudaraku. Iya. Saya suka sebenarnya menonton radio. Iya. Dua orang ini menambah kita punya ilmu pengetahuan. Iya. Jadi di mana posisi nih Om Sahid? Di rumah. Iya. Oh, wasengi kulkas ya. Jarang-jarang lagi ada di baru dia jarang kayak di. Itu dia tadi komen bilang harapan. Iya. Jarang kau tak biasa mau kita tak cicing ke baru di metome tadi nang kawita ki. Iya. Makuratonya agak bahang apa ini malah jadi ini tuh mega bahang kalau janda itu kawan. Dia nak gaya jama-jama di. Dia nak gaya jama-jama. Kalau kamu pergi jama-jama makan aja tu. Kau dia nak gaya jama-jama dia gak bahang. Oh iya. Oh dia nak gak boleh nak janda mak aku.
Nah, kalau di panggung nggak leso kadang. Iya. Berarti nah, tapi mana bahan selama pura Iya iya. Capu mana bahangnya kan? Mana kacapu bangkat was itu pakutan kena magamu tuh hawana mau timpa. Iya 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 iya. Karo. Enggak sih cowoknya. Mari cari cak situ kita gemu. Mana nemu agak tuh. Iya kan. Nolih pede semangat kah mago goding? Pede semangat kah? ya. Alhamdulillah. Ya doa meni bawang anggota supaya ya maka anjir meneral lawan Bung Sahin. Iya iya. Kemudian ini Bung Sahin sebenarnya ini jalannya bagus. Kalau dia seperti ini bagus juga. Menurut saya ini dia bisa bikin sebenarnya ini skala Sulawesi Bung Alil ya. Iya. Jadi banyak yang bisa di kayak opini rakyat Sulawesi Selatan Bung Alil. Kemudian dia jadi host itu pasti rame Bung. Cobalah. Sulawesi sekarang. Karena jaringannya dia kalau untuk di media sosial ini sangat luar biasa Bung Alil. Iya. Ini masuknya Om Said langsung meningkat penontonnya. Iya. Ya penontonnya keluar masuk Bung Alil. Iya. Iya. Ini ada Anto ini. Ulah biren lokas sompo cau ka mencaji ka aparat desa nasa. Iya. Saya di acaranya Pak Bupati. Iya. Buka apa acara halal bihalal. Iya. Turut kagak Pak Haji Toto mencaji kepala desa. Iya. Mage. Karena kadang itu kan Toto kita sini kepala desa. Kata lu nak maju salung para kepala desa. Iya. Kuma tuh kagak kepala desa ku pare-pare lah kelurahan. Iya. Dia gak bisa kuro jadi metode oleh terpilih. Baik dengan topik yang ada di sini Pak. Sekarang kan lagi marah kan di Bandung. Studi banding ya? Saya itu sebenarnya tidak pernah Kak simpatik kalau ada pemerintah dimanapun itu dia memerintah misalnya kalau mengadakan studi banding ke luar negeri. Iya. Kenapa? Maksud saya kenapa bukan justru kita yang harus jadi tempat belajar? Iya. Itu yang saya jadi apa muka bilang dulu. Iya. Kenapa kita harus belajar ke orang? Kenapa kita tidak menciptakan? Iya. Itu di daerah kita sendiri. Kita juga mampu sendiri. Iya. Cocok toh ya Bung Khalil. Iya, cocok ya. Ya Pak ya, sedito aja itu pemikir biasa makada magi tanah pojolo studi banding masuk apa ya kalau studi banding tahu engkau tuh dek joka nah. Iya. Oh. Kadang tanya tuh ya ropoko sebenarnya ya ropoko lo joka misalnya lo di Bandung. Wah. Magi nih lo mana tuh lo Bandung baca kein apa weh. Magantak-gantak tuh itu kurang roh. Oh iya. Magi tanah pojolo Jakarta lo kayak mulai meli oleh napa le sama kira. Iya. Ini ada jadi banyak. biasa aku telung ngesoy acara ya sia somi itu dua ngesoy ro jalan-jalan. Entertainment. Iya. Angkatan dibaca ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Aan, Andika kompak, sependapat nasang. Weh. Iya. Iya. Oke, pacapu anggaran nasang. Biasa apalagi nak kalau ulang-ulang pacapuran nih ulang-ulang 11-12 nak komega mau panggaran bunga lilo pacapur nih. Iya pacapu di. Iya. Kita yang di daerah saya Pak. Oh ya, magai. Itu selalu dari saya bilang kalau kita kacamata seni budaya, tidak semua harus titik-titik yang ada di foto itu selalu berbahasa. Ya,
ini laut apa ada nih parknya, Oh iya. rate-nya, Iya. ada nih baru di situ di datanya ada pelakat yang bertuliskan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia. Semua titik-titik inti kota itu berbahasa Inggris. Iya. Itu saya. Iya. Bagaimana membangun sebuah pelajaran? Misal ada orang yang asing masuk di daerah kita, dia tidak akan bertanya lagi karena dia bilang, oh ini negara saya karena dia pakai bahasa saya. Iya. Kurang bangga dengan potensi lokal. Padahal kalau dari seni kacamata budaya kan kita punya aksara tersendiri. Iya. Jadi, tapi kita tidak budayakan setiap titik kota nama jalan semua pakai aksara lontara misalnya. Iya. Jadi orang luar itu yang tidak mengerti, dia baru turun, misalnya ada wisatawan, dia baru turun mau bertanya beli air mineral 1 botol kan sudah berjalan juga itu. Oh ya bahasana ya. Iya. Iya. Jadi akhirnya kita ini orang luar itu masuk semester 3. Agak mau bahasa Hagen. Oh bahasa Jerman. Angkat tuh lucu-lucuan bahasa nabi. Saya itu Pak begini saya juga pernah jalan-jalan ke Jepang, Amerika. Kelebihannya orang di luar itu Pak. Di Amerika itu anak 4 tahun sudah pintar bahasa Inggris. Oh iya, makum mana Pak? Anak 3 tahun sudah bisa bahasa Jepang. Kaget saya. Kenapa di daerah kita? Iya. Sudah umur 20 tahun belum bisa baca aksara lontara. Iya. Iya. Jadi sama kemarin ini Bung Alil, pertanyaannya anak mahasiswa di Baru sama anggota DPD RI kita Bapak Andi Waris Halid. Iya. Coba kenapa di Baru ini kita punya sastrawan berkelas internasional Coli Pujia ya Bung Alil ya. Iya. Tetapi kenapa tidak dimunculkan itu di dalam pendidikan anak-anak kita sekarang sehingga tidak ada lagi yang kenal namanya Coli Pujia ya Bung Alil. Padahal sastrawan ini kan dikenal secara internasional Bung Alil. Jadi kita kurang menghargai lagi namanya budaya, seni budaya yang menjadi kekayaan atau kearifan lokal yang ada di tempat kita Bung Alil. Seperti itu. Iya. Iya. Ini ada komen ini, ada 4 kaki bertanduk. Sahid andalanku, salah satu komedian andalan anak-anak Bugis. Oke. Andalan sebenarnya ya Sahid makanya mebutoni pele padero ini aku bonero agak sendiri. Iya, Ambonai. Ambonai perlu Tony sebenarnya perlu didokumentasikan ini karena aku siruntuk mana Tony sia sikolana ada pasti maroa Ibu Malim. Yakin pastinya seperti itu yakin masa dia bisa tidak bisa anak kemana ini bahan bangunan ini bawa dia agak kurang. Bahan bangunan bawa di itu pertanyaan sudah sering juga teman. Cuma saya bilang begini. Iya. Masuk di wilayah Pendana. Makasih banyak Arfan. Iya. Sudah kita lewati. Iya. Tidak di sini. Karena sekarang persoalannya kalau kita mau kembali ke dinas kita persoalan waktu. Oh ya, waktunya ya. Kita lebih terjerumus apa namanya ke jadwal mandi. Iya. Sebenarnya salut dengan anak-anak misalnya kita mampu bangkit di zaman era digital. Iya. Jadi saya baru-baru ini juga ngobrol dengan salah satu penggilan
itu mandiri betul dan mampu dijadikan sebagai apa tren Iya, iya. sekarang. Kalau dulu Pak lagu film lokal Iya. itu dia bisa laki dari anak. Selalu pemeran utama itu artis kota yang bisa. Sekarang zaman digital belum berubah. Hmm. Agak ini apa? Dia ini loh ipati pulung lalu marco itu baru di kopas di kupulma. Oh iya. Kalau film secara konseksual keinginan. Oh iya. Oke. Pak mak Yoli man segi mapending ke Malaysia di Sabah. Iya. Itu disiplin waktu itu luar biasa. Saya lambat bangun. Iya. Alali ko balik ko hotel. Iya, iya. Saya tidak Dena pakai Ki. dipakai cuma ditegur sama saudara. Iya. Jadi Itu saya disidang di kamu kalau mau jadi orang film kalau tidak mau kembali. iya. Iya. Oke. Film artis naroa sangale ikut surat tu kata si Mat Ji Pak mak bau bendek. Iya. Iya. Itu karakter pengembalanya dan Oh. Iya. Iya. Ini Om Said salah satu seniman dan komedian. Enggak pernah ada jadwal di baru lagi Om? Ya untuk bulan-bulan ini belum. Belum ada. Oh iya. Ayam jantan dari timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di penghujung acara Bang Ilo. Iya, kayaknya waktu sudah mepet ini. Ya, kita sudah lebih. Ini catatan kita ini atau apa pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan tadi musyawarah desa ini yang ada di desa. Apakah harus bagaimana ini yang kita amati? Iya, Bung Alil. Jadi salah satu tujuan musyawarah desa itu kan bukan hanya karena ingin menggambarkan bahwa proses pengambilan kebijakan yang dilakukan di desa melalui proses partisipatif, Bung Adil ya. Bukan lagi top down, tapi bukan hanya sekedar itu, tetapi sebenarnya substansinya adalah bagaimana dengan urun rembuk musyawarah desa ini dengan menghadirkan stakeholder terkait, misalnya ada BPD, ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, pelaku usaha dan sebagainya bisa menghasilkan keputusan-keputusan strategis dalam rangka bagaimana desa ini bisa menjadi bangkit mulai dari ekonominya dan sebagainya, Bung Adil ya. Jadi harus melahirkan program-program kerja yang betul-betul menjadi skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat setelah melihat berbagai sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan sebagainya, Bung Adil. Yang kedua, kita berharap dari Musrembang ini kan forum strategis, Bung Adil. Mestinya sebenarnya Bung Adil melahirkan kegiatan-kegiatan yang bisa mengharumkan nama desa, Bung Alil. Jadi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat itu mestinya menjadi lebih prioriti dibandingkan kegiatan-kegiatan monumental yang tidak punya dampak yang sangat luas terhadap masyarakat, Bung Alil. Don't worry, pokoknya kalau program tak bagus, masyarakat tak berdaya sama dengan ponggok dan sebagainya. Jangan pusing kalau untuk mau terpilih kembali karena Anda sudah punya investasi sosial yang cukup di masyarakat. Nah, oleh karena itu mari jadikan momentum musyawarah desa ini sebagai momentum strategis untuk desa menjadi bangkit, supaya desa ini menjadi kuat dan ekonominya lebih meningkat, sejahtera warganya, Bang. Itu. Dan informasi bahwa ini musyawarah desa ini di Kabupaten Batu di seluruh 40 desa ini
mulai hari Senin kemarin itu telah ada beberapa telah dilaksanakan. Sudah. Iya. Bahkan sebenarnya ada harapan saya, Bung Alil. Desa-desa yang memang yang tidak cukup punya sumber daya untuk mencoba menganalisis potensi yang ada dalam, tidak ada masalah sebenarnya. Mereka menggunakan pendamping, meskipun hanya mungkin kebutuhan musyawarah desa aja, Bung Alil. Tapi ada yang membantu menganalisis dan membuat perencanaan yang komprehensif, Bung Alil, untuk desanya. Artinya ya kan banyak kawan-kawan yang punya pengalaman di bidang itu, Bung Adil. Mungkin dibiayai transportnya selama beberapa hari, mereka sudah bisa mengasistensi sekaligus membantu untuk menjadi fasilitator di acara itu. Jadi sebenarnya kalau fasilitator itu kan bagus, boleh, cuma jarang yang gunakan. Fasilitator itu adalah mencoba untuk menggali secara aspiratif apa yang menjadi keinginan daripada warga yang ada itu terkait dengan program kerja, lalu membuat catatan-catatannya. Nanti terakhir di badan musyawarah yang proses pengambilan keputusan lagi itu ya menjadi penentu di situ. Tapi paling tidak kita sudah mampu meyakinkan Pak Desa bahwa dari sekian usulan-usulan yang ada ini, maka inilah yang menjadi prioritas dengan pertimbangan misalnya akademisnya, Bung Alil ya. Analisis SWOT-nya seperti ini. Kalau ini dilakukan seperti ini, dampaknya seperti ini, dampaknya. Itu yang harus dilakukan, Bung Alil, menurut saya juga untuk membantu Pak Desa. Sepanjang mau terbuka. Mau menerima seperti itu. Emang kok ini merasa punya kemampuan itu memang susah juga, Bang. Tidak mau menerima dari orang luar. Iya, kemudian catatan penting juga ini mungkin dari obrolan kita pagi ini, jadi BPD yang harus aktif dan kritis dalam harus kritis, Bang. Dalam mendorong musyawarah desa ini. Jadi kalau aktif dan kritis ini, musyawarah desa akan mendorong pemerintahan desa yang lebih transparan, kemudian kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat, dan pembangunan yang pasti lebih merata dan adil. Ini adilnya ini, Oke, Bang Ilo, kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Ini kalau Pak Desa, Bu Desa mau terbuka katanya. Itu kan benar itu. Jadi apa yang kita sampaikan ditangkap juga oleh teman-teman kita yang aktif di sini, Bung. Oke, cukup sampai di sini dulu. Makasih banyak untuk Om Sahid Liu sudah gabung di sini, dan terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah gabung ya. Jadi untuk yang sudah meluangkan waktu untuk gabung di acara kita, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Anda. Dari Jalan Semangka nomor 95 Bunga Lalabata dan di Jalan Asoka, kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.